Coba kamu bayangin ini, ada seorang bapak tua, umurnya udah lewat 60 tahun, gak pernah sekolah tinggi, gak paham soal teknologi, dan dagangannya cuma di warung kecil pinggir jalan. Tapi, warung itu gak pernah sepi, gak pernah bangkrut, bahkan katanya, dari warung kecil itu, dia bisa biayai anak-anaknya sampai jadi sarjana, beli tanah, dan punya beberapa kontrakan. Yang lebih mencengangkan, ternyata ilmu-ilmu dagang si bapak ini sekarang malah diam-diam dipakai sama para miliarder dunia. Strategi-strategi kecil yang kelihatan remeh, tapi nyatanya ampuh bikin uang muter terus, untung ngalir terus. Di video ini, kita bakal bongkar tuntas 15 strategi dagang ala orang tua zaman dulu. Ilmu-ilmu dagang yang gak kamu dapat di sekolah, tapi justru jadi senjata rahasia banyak orang kaya. Jadi siap-siap, karena apa yang kamu pelajari hari ini bisa jadi titik balik buat hidupmu. Yuk kita mulai. Yang pertama, untung tipis tapi laris. Dulu waktu kecil, gue sering lihat ibu gue jualan di depan rumah. Jualan kecil-kecilan, gorengan, es lilin, jajanan anak sekolah. Harganya murah banget. Ada yang cuma 500 perak, 1000, paling mahal 2000. Kadang gue mikir, Bu, ini mah untungnya berapa sih? Dan jawaban beliau selalu sama. Yang penting laku nak, yang penting muter. Kalimat sederhana, tapi itu sebenarnya mengandung prinsip bisnis yang banyak banget orang kaya pakai sekarang. Namanya volume based profit strategi. Jadi gini, banyak orang baru mulai dagang, mikirnya tuh harus dapat untung gede dari satu barang. Harga beli 10.000, dijual 25.000, biar cepat kaya. Masalahnya, orang tuh malas beli kalau kemahalan. Akhirnya barang gak laku-laku, numpuk di rumah. Sementara orang tua kita mikirnya beda. Dia jual barang dengan margin kecil. Misalnya beli 10.000, dijual 11.000, untungnya cuma 1.000. Iya, tapi kalau sehari bisa jual 100, itu udah 100.000. Sebulan bisa 3 jutaan. Itu belum termasuk dagangan lain. Dan ini baru satu jenis barang. Ini strategi yang sama dipakai sama bisnis gede. Contohnya, Indomaret, Alfamart, Amazon, Shopee, semua mereka main di volume. Mereka tahu orang lebih tertarik beli barang murah tapi berkualitas daripada mahal tapi mewah doang. Dan karena mereka punya banyak pembeli, mereka bisa tetap cuan walaupun marginnya kecil. Toko kecil bisa niru cara ini. Lo nggak harus jual mahal biar kaya. Lo harus cepat mutar. Barang masuk, langsung keluar. Duit muter terus. Karena kalau lo jual mahal, untung besar tapi penjualan lambat, lo bakal stuck. Tapi kalau lo jual cepat, lo bisa scale up. Ini yang dulu dilakukan sama para orang tua dagang. Dan sekarang, orang-orang kaya diam-diam mengikuti pola ini. Bedanya, mereka pakai bahasa keren. Scalability, high frequency transaction, low margin, high turnover strategi. Padahal inti filosofinya sama kayak kata emak kita. Yang penting dagangan cepat laku. Jadi mulai sekarang, jangan remehin untung tipis. Karena untung tipis yang konsisten dan terus muter, jauh lebih kaya daripada untung gede tapi sepi pembeli. Yang kedua, modal gak selalu uang, tapi kepercayaan. Kalau dengar kata modal, yang langsung kebayang pasti uang, iya kan? Modal dagang, ya duit. Modal usaha, ya duit. Tapi orang tua kita dulu punya definisi yang berbeda soal modal. Buat mereka, kepercayaan itu modal yang lebih mahal dari duit. Coba ingat lagi, dulu di kampung, banyak banget pedagang kecil yang bisa buka usaha tanpa pinjam bank, tanpa investor, tanpa tabungan gede. Tapi kok bisa dagangannya jalan? Karena satu hal, mereka dipercaya. Gue kasih contoh, ada satu ibu-ibu di kampung, jualan sayur keliling tiap pagi. Namanya Bu Darmi. Setiap pagi dia ngambil sayur dari agen, tapi bayarnya belakangan. Kenapa agen mau kasih? Karena dia percaya Bu Darmi pasti bayar. Bu Darmi juga kasih utang ke ibu-ibu komplek. Tapi anehnya, utangnya nggak pernah macet. Kenapa? Karena semua percaya sama dia. Dan dia juga tahu siapa yang bisa dikasih utang, siapa yang harus di-cash. Nah, ini yang disebut modal sosial. Orang kaya zaman sekarang menyebutnya social capital. Dan ini, percaya atau enggak, seringkali jauh lebih penting daripada modal tunai.
Lo bisa punya duit 100 juta, tapi kalau orang gak percaya lo, bisnis lo susah jalan. Tapi lo bisa mulai dari nol. Asalkan ada yang percaya sama integritas lo bisa jalanin bisnis sampai gede. Makanya, orang tua dulu selalu jaga satu hal, nama baik. Buat mereka, janji itu harga diri. Utang harus dibayar. Kalau telat, bilang jangan lari. Jualan gak boleh nipu. Barang harus sesuai, gak usah neko-neko. Orang-orang kaya yang sekarang udah punya kerajaan bisnis pun, kuncinya tetap sama, kepercayaan pasar. Contohnya, brand gede kayak Toyota, Unilever, Eiffel. Kenapa orang rela bayar mahal? Karena percaya, bukan karena iklan doang, tapi karena konsistensi kualitas dan layanan. Dan percaya atau enggak, ini semua asalnya dari prinsip-prinsip dagang sederhana yang udah dijalani sama para orang tua kita sejak dulu. Bahkan, di dunia startup sekalipun, investor itu nyuntik modal bukan karena idenya doang, tapi karena dia dipercaya sama orang yang pegang bisnisnya. Mereka betting bukan pada produk, tapi pada karakter. Jadi, kalau sekarang lo gak punya modal uang, gak usah langsung minder. Bangun dulu modal kepercayaan, pelan-pelan, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan konsisten. Karena begitu orang percaya sama lo, pintu rezeki bisa kebuka dari mana aja. Dan itu semua udah dicontohin sama orang tua kita dari zaman dulu. Yang ketiga, rezeki itu harus dijemput, bukan ditunggu. Kalau lo sering ngeluh, kenapa ya rezeki gue seret? Kok nggak ada pelanggan yang datang-datang? Coba deh, dengar satu nasihat klasik dari orang tua dulu. Rezeki itu harus dijemput, bukan ditunggu. Dulu bokap gue pernah cerita, waktu masih muda dia jualan kerupuk keliling. Bukan kerupuk kiloan kayak sekarang, tapi yang digoreng sendiri, dijajankan keliling kampung. Panas-panas, jalan kaki, bawa kerupuk dalam keranjang rotan. Kadang yang beli cuma 2 orang, tapi besoknya dia jalan lagi. Gak pernah nunggu di rumah, sambil berharap orang tiba-tiba datang beli. Dan hasilnya, bokap gue dikenal satu kampung. Tiap orang tahu, oh ini yang jual kerupuk enak itu. Dan di situ mulai ada yang pesan. Mulai ada warung yang minta dikirimin. Lama-lama dari kerupuk, dia mulai nitip jajanan lain. Dari satu kampung jadi 5. Dari jalan kaki bisa beli sepeda, terus jadi motor. Lama-lama punya kios. Semua itu dimulai dari satu hal, jemput rezeki. Sekarang banyak orang pengen instan, pengen jualan online, tapi cuma posting sekali, terus ditinggal tidur. Giliran gak ada yang beli, nyalahin algoritma. Padahal orang yang konsisten bikin story, DM calon pembeli, ikut komunitas, kolaborasi, itu yang jualannya rame. Orang tua kita gak pernah belajar digital marketing, tapi mereka ngerti satu hal, pantang nunggu. Kalau pengen makan hari ini, harus gerak hari ini. Sama juga kayak petani, dia gak bisa cuma duduk dan ngeluh, Tuhan, tolong kasih panen. Enggak, dia harus nyangkul, nanam, nyiram, rawat, baru bisa panen. Dan ternyata, prinsip ini juga dipakai miliarder. Coba lihat orang kayak Jack Ma. Dia dulu door to door ngajarin bahasa Inggris, bukan nunggu murid datang ke rumah. Atau Steve Jobs yang bolak-balik nawarin ide ke perusahaan sebelum Apple jadi raksasa. Mereka semua jemput peluang, bukan duduk nunggu keajaiban. Karena rezeki sama kayak air, gak bakal ngalir ke tempat tinggi yang diam doang. Dia bakal turun ke yang rendah hati dan terus bergerak. Dan lo tahu gak? Kadang rezeki itu bukan soal duit langsung, tapi info, relasi, peluang, dan itu semua muncul waktu lo gerak. Makanya, lo jangan malas gerak. Lo gak harus sempurna dulu, mulai dari yang bisa. Jalan kaki dulu kalau belum punya motor, posting manual kalau belum ada tools. Intinya bergerak. Karena rezeki itu gak akan datang ke orang yang cuma duduk dan ngeluh. Rezeki cuma datang ke yang pantang berhenti nyari. Yang keempat, untung jangan dihabiskan, tapi diputar lagi. Ini pelajaran penting banget yang sering dilupakan sama banyak orang. Waktu dapat untung, jangan langsung dihabisin, tapi diputar lagi. Orang tua kita dulu, kalau dagangnya laku dan dapat untung, mereka gak langsung beli baju baru, makan enak, atau pamer ke tetangga. Gak bos, mereka justru nambah stok.
beli etalase, atau sewa lapak yang lebih strategis. Karena mereka ngerti, uang itu bukan hadiah, tapi bahan bakar. Gue ingat banget, ada satu bapak-bapak di pasar dekat rumah dulu, namanya Pak Dul. Awalnya dia cuma jualan kacang goreng di pinggir jalan, pakai meja kecil. Tiap sore, kacangnya laku keras. Tapi lo tahu apa yang dia lakukan tiap kali dapat untung? Dia simpan 70% dari keuntungannya buat muter dagangan lagi. Dia tambah variasi, dari kacang, jadi kacang bawang. Lalu mulai jualan keripik. Lama-lama dia beli gerobak. Terus gerobaknya dikasih lampu. Terus mulai masukin minuman dingin. Dari yang tadinya cuma jualan kacang, sekarang gerobaknya jadi kayak mini warung berjalan. Semuanya karena satu prinsip, untung diputar, bukan dihabisin. Masalahnya sekarang, banyak orang pas dapat untung langsung mikir, kayaknya waktunya healing. Baru dapat orderan 10 juta, langsung ke mall. Padahal, duit itu belum kerja maksimal. Orang kaya ngerti banget konsep ini. Mereka nggak pernah mikir, dapat untung gede, berarti bisa belanja lebih banyak. Mereka mikir, duit itu bisa gue pakai buat cari untung lebih gede lagi nggak? Makanya mereka punya properti, punya bisnis lain, punya saham, punya aset, karena untungnya diputar, bukan diam di rekening, apalagi bukan buat gaya-gayaan. Orang tua kita dulu bilang, kalau mau kaya, jangan naikin gaya, tapi naikin putaran uangnya. Kalau hari ini lo dapat untung 1 juta, terus lo simpan dan putar buat besok, lo bisa dapat 1,5 juta. Besok lo putar lagi, jadi 2 juta. Itu namanya efek bola salju. Tapi kalau hari ini dapat untung 1 juta dan lo langsung habisin buat hal yang gak produktif, ya selesai. Besok balik ke titik nol lagi, capek muter terus di tempat. Dan kalau ini lo ulang terus tiap kali dapat untung, lo gak akan pernah kaya. Karena duit lo kerja cuma sekali, habis itu pensiun. Padahal seharusnya duit itu kerja terus. Jadi mulai sekarang, tiap kali dapat untung, tanya ke diri sendiri, uang ini bisa gue pekerjakan lagi nggak? Bisa gue gandakan buat masa depan gue? Karena kaya itu bukan dari seberapa besar lo dapat, tapi dari seberapa cerdas lo muter yang udah lo punya. Yang kelima, kalau mau untung banyak, jangan takut rugi dikit duluan. Dengarin baik-baik ya, bosku. Ini pelajaran penting yang gue dapat langsung dari obrolan warung kopi bareng salah satu pengusaha senior. Dia bilang gini, kalau mau untung besar, lo harus siap rugi kecil dulu. Bukan berarti lo nyari rugi ya, tapi siap mental kalau di awal lo harus bayar harga, baik itu waktu, tenaga, atau bahkan uang, demi dapat hasil yang lebih besar ke depannya. Contoh simpel deh, orang tua kita dulu kalau buka warung, mereka sering ngasih tester gratis, 1 gorengan, 2 gorengan, dikasih ke tetangga, dikasih ke tukang becak yang lewat. Niatnya bukan buang-buang barang, tapi bangun nama baik, bangun kepercayaan. Dan benar aja, hari demi hari, makin banyak yang datang. Mereka beli bukan karena lapar aja, tapi karena merasa dihargai. Nah sekarang, banyak pebisnis muda malah takut banget rugi. Baru iklan gak dapat hasil, langsung nyerah. Baru stok barang laku lambat, langsung banting setir. Padahal, yang mereka alami itu bukan rugi, tapi biaya belajar. Coba lihat miliarder kaya Elon Musk. Dia bakar uang ratusan juta dolar buat riset roket yang bisa gagal kapan aja. Orang bilang dia gila, tapi sekarang, SpaceX jadi pelopor penerbangan luar angkasa swasta. Atau lihat Gojek, awal-awal mereka rugi, karena banyak promo, banyak diskon. Tapi mereka ngerti, buat narik masa. Kadang lo harus korbanin margin, begitu basis pengguna udah kuat, boom, bisnis meledak. Orang tua kita juga begitu. Dulu dagangannya bisa aja untungnya cuma 1.000-2.000. Tapi mereka sabar, gak apa-apa rugi waktu, rugi ongkos jalan. Yang penting nama baik, kepercayaan dapat, dan pembeli balik lagi. Dan ini yang jadi prinsip besar. Masalahnya, banyak yang pengen langsung kaya, mau buka usaha, tapi gak mau keluar modal. Mau bisnis, tapi gak mau gagal. Mau viral, tapi takut haters. Padahal, semua orang sukses itu pernah bayar mahal duluan. Kayak tanam pohon, lo mesti sabar rawat akarnya dulu.
Mesti siap tanah kotor, tangan pegal, nunggu waktu lama. Tapi pas panen, buahnya bukan cuma satu, bisa ratusan. Kalau hari ini lo lagi ngerasa rugi, entah waktu, uang, atau tenaga, jangan langsung nyerah. Tanya ke diri sendiri, apakah ini bagian dari jalan panjang gue menuju untung yang lebih besar? Karena kadang, rugi kecil hari ini, itu adalah tiket masuk lo ke untung besar besok. Yang keenam, jangan cuma jual barang, tapi bangun hubungan. Nah, ini dia rahasia yang banyak banget orang lewatin. Orang tua kita dulu waktu dagang, mereka tuh gak cuma jualan barang, mereka bangun hubungan. Coba lo bayangin, warung sayur di ujung gang yang laku terus setiap pagi. Itu bukan cuma karena sayurnya segar, tapi karena si ibu warungnya tahu nama-nama pelanggannya. Dia sapa orang yang datang, dia ngobrol bentar, nanya kabar, tanya anaknya masuk sekolah jam berapa. Dan lo tahu gak, itu yang bikin pelanggan balik lagi dan lagi. Karena dalam hati, orang tuh gak cuma cari produk, mereka cari rasa aman, rasa dikenal, rasa dihargai. Kalau lo pikir itu tuh ilmu branding level tertinggi, cuma karena mereka gak nyebutnya branding, tapi mereka ngerti banget inti dagang yang sesungguhnya, bangun relasi, bukan sekedar transaksi. Coba lo perhatiin perusahaan gede sekarang, Apple misalnya. Kenapa orang loyal banget sama iPhone? Sampai tiap keluar versi terbaru, langsung ngantri. Padahal, banyak HP lain yang speknya mirip atau bahkan lebih bagus. Jawabannya, hubungan. Apple bangun ekosistem, bukan sekedar jualan. Mereka bikin lo ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang eksklusif, keren, dan modern. Orang tua kita dulu juga sama, walaupun skalanya kecil, tapi mereka ngerti satu hal. Kalau pembeli udah ngerasa akrab, mereka bakal malu kalau nggak beli. Itu yang disebut dengan soft power dalam dagang. Nggak maksa, tapi nempel di hati. Dan orang kaya pun ngerti banget soal ini. Lihat aja restoran yang udah jalan puluhan tahun. Kadang makanannya biasa aja, tapi pelanggannya loyal. Karena ownernya ingat siapa aja yang sering datang. Mereka bisa bikin lo ngerasa kaya di rumah. Sekarang bandingin sama toko yang pelayanannya cuek. Harga boleh murah, barang boleh bagus, tapi kalau dilayanin kayak nggak dianggap, besok orang ogah balik lagi. Ilmu dagang dari orang tua yang satu ini, jangan cuma kejar cuan, tapi tanam rasa nyaman. Karena pelanggan yang nyaman itu bukan cuma bakal balik sendiri, tapi juga bakal ngajak orang lain datang. Dan itu namanya marketing gratis yang nggak bisa dibeli pakai iklan. Jadi, mulai sekarang, waktu lo datang, apapun itu, jangan cuma fokus ke produk dan harga. Mulai bangun hubungan, kenal pelanggan lo, hargai mereka, dengarkan mereka. Karena pada akhirnya, yang bikin lo bertahan di dunia dagang, bukan seberapa banyak barang yang lo jual, tapi seberapa banyak hati yang udah lo sentuh. Yang ketujuh, jangan gedein usaha, gedein ilmu dan mentalnya dulu. Ini yang sering bikin orang jatuh pas baru mulai dagang. Mereka terlalu fokus gedein usahanya, tapi lupa gedein ilmu dan mentalnya dulu. Padahal bosku, usaha gede itu butuh otak yang lebih siap dan mental yang lebih tahan banting. Dan waktu orang tua kita mulai dagang, mereka gak langsung buka cabang 5, gak langsung sewa ruko, rekrut karyawan, cetak banner segede gaban. Mereka mulai dari lapak kecil, modal kecil, sambil terus belajar besar. Karena yang mereka gedein dulu adalah ilmunya. Belajar cara beli barang yang lebih murah, belajar cara ngelayanin pelanggan, belajar cara ngatur stok biar nggak tekor. Dan yang paling penting, mereka gedein mental, tahan banting. Mental pas dagangan nggak laku, mental pas pelanggan komplain, mental pas rugi, tapi masih harus senyum dan semangat jualan besoknya. Orang yang dagangannya awet itu bukan karena modalnya gede, tapi karena pondasi mental dan ilmunya kuat. Lo lihat sendiri, banyak yang bisnisnya viral, tapi nggak lama ambruk. Kenapa? Karena mereka kaget pas dapat tantangan pertama. Mereka nggak punya ilmu manajemen, nggak punya strategi, dan nggak siap mental. Sementara itu, orang tua kita bisa jualan sampai 30 tahun lebih, tanpa tools modern, tanpa digital marketing. Karena apa?
karena mental mereka ditempa dari bawah. Miliarder juga gitu bosku. Mereka punya ilmu dan mereka siap jatuh berkali-kali. Makanya sebelum mikirin gimana caranya punya 10 cabang, tanya dulu ke diri lo. Gue udah punya ilmu buat ngelola 1 cabang belum? Gue udah kuat mental belum kalau dagangan sepi 2 minggu berturut-turut? Kalau belum, berarti yang harus lo gedein bukan usahanya, tapi diri lo sendiri. Yang ke-8, biar dagang maju, harus tahu kapan harus ngalah dan kapan harus ngegas. Nih ilmu halus dari orang tua kita yang sering banget bikin mereka bertahan lama. Mereka tahu kapan harus ngalah dan kapan harus ngegas. Kalau lo pikir dagangan itu cuma soal berani ambil resiko, lo belum lihat bagian ngalahnya. Contoh, kadang ada pelanggan cerewet, nawar mulu, tapi mereka tetap dilayani dengan sabar. Kenapa? Karena mereka tahu hubungan jangka panjang lebih penting daripada untung instan. Itu contoh ngalah, tapi jangan salah. Pas waktu ngegas, mereka juga nggak ragu. Pas tahu momen pas, misalnya momen lebaran, hari pas ramai, atau ada peluangan borongan, mereka langsung beli stok lebih banyak, promosi lebih agresif, kerja lebih keras. Karena mereka ngerti, jangan keras terus, nanti pecah. Jangan lembek terus, nanti remuk. Ilmu ini juga dipakai sama miliarder. Lihat Warren Buffett, dia bisa sabar bertahun-tahun nunggu saham yang pas, tapi begitu dapat momen, dia masuk besar-besaran. Kalau lo mau dagang jangka panjang, lo mesti punya 2 gigi ini. Gigi sabar dan gigi gaspol. Dan tahu kapan harus pindah gigi. Yang ke-9, jangan jualan barang, jualan nilai. Banyak orang mikir kalau dagangan itu cuma soal jual barang, kasih harga, dapat untung. Padahal ilmu orang tua kita ngajarin, yang dijual bukan cuma barang, tapi nilai. Maksudnya gimana? Gini bosku. Orang tua kita jualan nasi uduk tuh nggak cuma karena enak doang, tapi karena murah, ngenyangin, dan bikin nyaman. Itu nilai. Eksklusivitas gaya hidup. Starbucks gak jual kopi doang, mereka jual pengalaman nongkrong, kenyamanan, dan gaya. Orang tua kita mungkin gak sekolah marketing, tapi mereka ngerti kalau dagangan lo gak punya nilai yang dirasa pelanggan, mereka bakal pindah ke tempat lain. Jadi, mulai sekarang, tanya diri lo, barang gue itu nilainya apa sih di mata pembeli? Kenapa orang harus beli dari gue, bukan dari orang lain? Yang ke-10, usaha kecil bukan berarti mikirnya kecil. Ini kesalahan yang bikin banyak pedagang mendek. Usahanya kecil, pikirannya juga dikecilin. Padahal orang tua kita ngajarin, walaupun jualan di pinggir jalan, pikirannya harus setinggi langit. Dulu bokap gue jualan gorengan, tapi tiap malam dia catat pengeluaran, ngitung laba rugi, bahkan ngitung berapa potensi kalau pindah ke lokasi baru. Ini mindset pebisnis sejati. Orang kaya ngerti banget ini. Mereka mulai dari kecil, tapi mikirnya besar. Gimana supaya sistem kerja jadi efisien? Gimana supaya pelanggan balik lagi tanpa disuruh? Gimana bikin usaha jalan tanpa harus selalu hadir? Kecil atau gede itu soal modal, tapi mindset gede itu gratis, bosku. Dan itu yang ngebedain pedagang awet sama yang cuma numpang lewat. Yang ke-11, uang kecil harus dikeluarkan dengan otak besar. Kalau uangnya kecil, otaknya harus besar. Mereka nggak asal buang uang. Mereka mikir keras tiap kali ngeluarin Rp1.000. Kenapa ini penting? Karena di tahap awal usaha, setiap rupiah punya nyawa. Salah beli barang, stok numpuk, rugi, beli nggak laku, buang modal. Miliarder ngerti banget prinsip ini. Mereka bisa ngitung return on investment sampai ke titik terkecil. Mereka mikirin impact dari tiap pengeluaran. Jadi kalau sekarang modal lo masih terbatas, belajarlah dari orang tua kita. Jangan gengsi cari murah, yang penting untung jalan. 12. Jangan kejar tren, bikin kebiasaan. Orang-orang sekarang suka banget ngejar tren. Dagang ikut-ikutan, lagi viral kopi, ikut jualan kopi. Lagi rame frozen food, ikut frozen food. Tapi orang tua kita, mereka nggak lari-lari ikut tren. Mereka bangun kebiasaan pelanggan. Contoh,
Setiap pagi pasti ada pelanggan beli bubur di tempat yang sama. Setiap malam, pelanggan nyari angkringan langganan. Mereka ngerti yang bikin dagangan awet itu bukan tren, tapi rutinitas orang. Miliarder juga ngerti ini. Mereka nggak cuma cari cuan dari tren sesaat. Mereka bangun sistem dan brand yang kuat dalam jangka panjang. Jadi, mulai sekarang, tanya, usaha gue ini bikin orang balik lagi tiap hari nggak? Kalau belum, artinya yang lo bangun itu baru have, belum jadi habit. 13. Keuntungan sebenarnya ada di belakang, bukan di depan. Ini nih yang suka bikin pedagang baru salah langkah. Baru untung dikit, langsung poya-poya. Padahal orang tua kita tahu, keuntungan itu adanya di belakang, bukan di depan. Maksudnya, lo harus sabar. Awal dagang tuh bukan buat kayu dulu, tapi buat ngebangun pondasi. Uang pertama harus diputar, bukan dihamburin. Laba awal harus buat stok, alat, dan perkuat usaha. Miliarder ngerti banget prinsip ini. Mereka tahu gaya hidup selama bertahun-tahun demi narik profit jangka panjang. Makanya banyak orang dagang kelihatan sederhana 10 tahun pertama, tapi di tahun ke-11 dia punya 3 ruko. Karena dia ngerti, proses dulu, pamer belakangan. 14. Kalau nggak mau diatur orang, belajar ngatur diri sendiri. Orang dagang itu bebas, katanya. Nggak ada bos, nggak ada jam kerja. Tapi justru karena itu, kalau lo nggak bisa ngatur diri, lo bakal kalah. Orang tua kita bangun pagi-pagi, buka warung sebelum ayam berkokok. Disiplin bukan karena disuruh, tapi karena ngerti. Kalau gue nggak disiplin, nggak ada yang nolongin. Miliarder punya disiplin ekstrim. Bangun jam 5. Kerja konsisten, baca buku tiap hari. Lo mau bebas, berarti harus bisa ngatur waktu, ngatur emosi, ngatur uang, dan ngatur semangat lo sendiri. Dagangan yang sukses itu berawal dari kedisiplinan si M punya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. 15. Jangan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas dan ikhlas. Penutup nih bosku, orang tua kita ngajarin 3 pilar dagang. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kerja keras itu penting, gak ada usaha tanpa tenaga. Kerja cerdas juga wajib, biar gak capek doang tapi gak maju-maju. Tapi yang bikin dagang lo adem, panjang, dan berkah, itu kerja ikhlas. Miliarder belajar ini dari bawah. Mereka kerja keras, iya. Kerja cerdas, iya. Tapi juga kerja dengan hati. Karena dagang yang sukses itu bukan cuma soal angka, tapi soal energi yang lo kasih ke semesta. Kalau lo ikhlas, pelanggan kerasa. Kalau lo tulus, rezeki nambah. Dan kalau lo konsisten, hasilnya tinggal nunggu waktu. Jadi bosku, ilmu dagang orang tua kita emang gak tertulis di buku. Tapi miliarder justru belajar dari mereka. Diam-diam, tapi nyata. Kalau lo serius dengerin dan praktek, percaya deh, rezeki gak bakalan kemana.